Selamat pagi. Pagi. ATM ATM BPN BPN melayani profesional profesional terpercaya. yang percaya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Agraris, podcastnya peserta pelatihan dasar CPNS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, gelombang 8, angkatan 21, kelompok 2, subkelompok 1. Di hari yang cerah ini, agenda kita adalah berdiskusi tentang penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firsta dari Kantah Kota Mojokerto, bertindak selaku moderator pada diskusi hari ini. Lalu ada Kak Ningsi dari Kantah Kota Pasuruan. Say hello, Kak Ningsi. Halo. Lalu ada Kak Dita dari Kantah Kota Surabaya 1. Say hello, Kak Dita. Halo. Dan ada Kak Bernika nih dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Saya hello Kak Bernika. Halo. Jadi satu-satunya cowok di subkelompok kami, Bang Ivan dari Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau. Saya hello Bang Ivan. Halo semuanya. Sebagai bahan diskusi, saya akan menampilkan video tentang bad practice dan best practice. Lalu saya akan memberikan agraris semua kesempatan untuk mengomentari video tersebut. Apakah agraris sudah siap? Siap dong. Siap. Siap. Karena semangatnya sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri, mari kita mulai agenda diskusi hari ini dengan video pertama. Kepolisian Daerah Lampung telah resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus mafia tanah di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, pada Jumat 30 September 2022. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Reynold Elisape Hutagalung mengatakan, dari 5 orang yang ditetapkan diantaranya terdapat pensiunan purnawirawan atau Polri dan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Para tersangka tersebut ialah SJO 80 tahun adalah pensiunan purnawirawan Polri. FBM 44 tahun merupakan juru ukur dari BPN, SHN 58 tahun camat Sekampung Udik, Lampung Timur, RA 49 tahun notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PAT dan SYT 68 tahun kepala desa Gunung Agung, Sekampung Udik, Lampung Timur. Diketahui kronologi kasus tersebut bermula pada Juni 2020, pada kasus ini SJO berperan berpura-pura menjadi pemilik tanah yang akan dijual kepada AN, RAPPAT daerah Lampung Selatan, diduga ia menggunakan surat palsu yang dibuat oleh tersangka yakni SYT selaku kades di desa Gunung Agung, Lampung Timur. Sehingga, surat tersebut dapat diterbitkannya sertifikat hak milik oleh AN. Tersangka SYT memiliki peran mengeluarkan surat palsu di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan pada bulan Juni 2020 yang diterbitkan sejak tahun 2013. Sedangkan SHN selaku camat Sekampung Udik, turut mengeluarkan serta mencap stempel Sekampung Udik pada surat tanah tersebut. Reynold mengatakan bahwa SYT telah membuat surat tanah palsu yang dijual oleh SDO dan seolah-olah surat yang dibuat tersebut telah ada sejak tahun 2013. Sementara itu, peran RA selaku PPAT Daerah Kerja Lampung Selatan yang telah mengeluarkan akta jual beli atau AJB kepada tersangka SDO sehingga sertifikat tanah bisa diterbitkan. Ya, dari video pertama tadi, siapa yang ingin memberi komentar? Saya Kak. Oke. Boleh, silakan Kak Bernika komentar. Baik, terima kasih Kak Firsta telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan mengomentari video dari bad practice dengan analisis isu yang terdiri dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan perilaku tersebut. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Untuk faktor yang pertama adalah disebabkan karena tingkat kesadaran oknum yang rendah, untuk yang kedua tidak profesional dalam menjalankan tanggung jawab, dan faktor yang kedua adalah material, rasa tidak cukup dengan penghasilan yang diperolehnya. Yang ketiga adalah metode, kurangnya sanksi dan hukuman yang membuat perilaku tersebut jerah. Dan yang keempat adalah mesin, kurangnya pengawasan dari pihak penyelenggara pelayanan pertanahan yang menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pemalsuan sertifikat tanah tersebut. Berdasarkan video dan diagram fishbone tersebut, menurut saya oknum telah melanggar kode etik sebagai pegawai BPN, yaitu menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya. Oknum juga melanggar peraturan perundang-undangan karena telah memalsukan dokumen. Oknum juga tidak menunjukkan adanya integritas dalam melaksanakan kewajibannya. Dari perilaku tersebut, kita tidak dapat menjadikan sebagai contoh dalam penerapan di kehidupan sehari-hari dalam manajemen ASN. Seperti itu, Kak. Wah, analisis yang sangat bagus ya dari Kak Bernika. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambahkan dari yang lain? Saya Mbak ingin menambahkan. Boleh Bang Ivan, Boleh nih. silakan.
izin ya Mbak. Oke, baik, saya akan menambahkan ya dari pernyataan Mbak Bentika tadi tentang video bad practice-nya. Tadi analisis dari Mbak Bentika sudah cukup jelas ya tentang tentang pensiunan polisi dan oknum BPN yang terlibat mafia tanah. Di situ kan tadi video tersebut eh, mengungkapkan bahwa ada polisi ini menangkap sindikat mafia tanah yang diantaranya pelakunya ada pensiunan Polri dan juru ukur dari BPN di Lampung Selatan. Nah, menurut pendapat saya, dilihat dari sisi manajemen ASN-nya, permasalahan tersebut mereka, para pelaku, terutama para ASN-nya ini, tidak memiliki sikap profesional. Jadi mereka ini sangat melanggar hal tersebut. Tentunya melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, terutama pada kewajiban, tugas, nilai dasar, kode etik sebagai ASN, seperti melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, begitupun juga dalam hal menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di dalam maupun di luar kantor ya. Jadi kasus tersebut mereka para ASN ini tidak mencerminkan sedikit pun sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Jadi mungkin agar pelaku jera ini agar pelaku ini lebih jera, terutama para ASN yang terlibat. Jadi instansi ini wajib melaksanakan penegakan disiplin yang cukup membuat pelaku jera. Jadi agar pelaku-pelaku yang lain terkait kasus seperti ini sadar diri dan perlahan berkurang. Lalu terkait dari sisi smart ASN-nya, yaitu dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang tercipta di setiap instansi, terutama di ATR atau BPN. Khususnya sistem pengaduan dan layanan pertahanan sudah digabungkan dengan aplikasi lapor. Jadi tetapi alangkah lebih baiknya difokuskan mengembangkan kembali fitur yang hanya khusus terkait dengan pemberantasan mafia tanahnya saja. Karena pasti banyak sekali laporan atau pengaduan dengan beragam masalah di satu aplikasi saja. Jadi hal ini beresiko adanya pengaduan-pengaduan yang tidak terbaca atau terlewat. Dan kebetulan akhir-akhir ini Bapak Menteri, yaitu Bapak Hadi Cahyanto, munculkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah. Nah, dengan barunya diluncurkan hotline ini, semoga dapat diinformasikan dengan pasti ke seluruh masyarakat Indonesia mengenai adanya hotline ini, supaya kasus-kasus terkait mafia tanah segera terberantas. Jadi melalui kerjasama dari kita dengan masyarakat. Dan jangan lupa untuk menerapkan konsep literasi digital, yaitu digital ethics, digital culture, digital safety, dan digital skills. Oke, itu pendapat saya. Terima kasih. Wah, komentar yang sangat bagus ya. Pause dulu untuk kedua teman kita. Oke. Next, kita move ke video kedua ya. Salah satu hal yang surprise buat saya adalah adanya layanan di hari Sabtu. Tentu saja kalau menurut sendiri itu kita tahu prosesnya, tahu seperti apa namanya prosedurnya seperti apa, dan kita jadi tahu seperti apa layanan yang sekarang ini telah dilakukan. Hari Sabtu itu membuka layanan. Oleh karena itu saya pikir hari Sabtu adalah hari yang tepat untuk bisa mengurus ini, sehingga bisa mengurangi waktu untuk tidak melakukan pada hari kerja, karena itu akan bisa mengganggu kerjaan saya. Ya karena hari biasa gitu kan, di jam kerja karena saya sibuk, kemungkinan itu urusannya juga agak padat gitu kan. Dengan hari Sabtu ada pekerjaan tambahan dari BPN. Alhamdulillah saya ikut hari Sabtu untuk pengurusan royal sertifikat. Alhamdulillah cepat banget, cuma 50 menit udah selesai. Change is the law of life. Perubahan adalah keniscayaan. Kami sadar betul, dunia telah berubah. Ia berjalan begitu cepat. Lamban bukan menjadi sebuah alasan. Dinamika masyarakat yang terjadi saat ini menuntut pelayanan publik untuk lebih cepat dan mudah. Reformasi birokrasi pun perlu dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan semangat lebih cepat, menembus ruang, jarak, dan waktu, Kementerian ATR BPN bertekad selalu ada untuk masyarakat melalui program pelayanan Tanah Akhir Pekan atau pelataran. Mengingat Dari video kedua tadi, terlihat ya bahwa Kementerian ATR BPN sangat menerapkan substansi berorientasi pelayanan sekali. Baiklah, dipersilakan yang ingin berkomentar untuk video kedua. Dari saya, Mbak ya. Oke, boleh. Kaningsi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Besta.
Seperti yang kita tahu, fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik, yang mana harus memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Salah satu cara meningkatkan pelayanan publik pada ATR BPN adalah melalui loket prioritas dan loket pelataran yang telah dijelaskan di video tadi. Seiring berkembangnya zaman, kita tentunya harus fleksibel dan memberi solusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengurus pendaftaran pertanahan jika mereka tidak bisa mengurus pada hari kerja. Selain itu, dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai. Lalu dari segi Smart ASN, kita bisa menggunakan teknologi digital seperti aplikasi KKP atau aplikasi KTP Reader dan lainnya untuk mendukung pekerjaan yang ada di loket, supaya dapat mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah. Dengan penggunaan teknologi digital, pastinya data pertanahan akan menjadi lebih valid, sehingga dapat mencegah praktek kecurangan maupun mafia tanah. Sekian pendapat saya mengenai best practice tersebut. Terima kasih, kembali lagi ke Mbak Krista. Wah, keren sekali komentar. Selanjutnya, ada lagi yang ditambahkan dari yang lain? Saya, Kak. Oke, Kak Dita, boleh. Baik, terima kasih Kak Esta atas kesempatannya. Sebelumnya saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kaningsih sebelumnya. Menurut saya penetapan kebijakan program pelataran merupakan inovasi yang sangat bagus karena sudah sangat maksimal dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mudah, terjangkau, dan efisien dalam memperoleh pelayanan publik. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat, terutama yang waktunya sangat terbatas pada hari kerja, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengurus hak-haknya. Adanya program pelataran juga sangat memudahkan pemohon yang ingin mengurus diri tanpa kuasa, sehingga akan tahu secara langsung bagaimana syarat serta proses dalam permohonan pelayanan pertanahan. Hal tersebut tidak lepas dari manajemen ASN yang baik, sehingga terlaksananya fungsi dari ASN dan tugas ASN, terutama sebagai pelaksana kebijakan publik dan sebagai pelayan publik. Kemudian, integritas pegawai juga sangat diperlukan dalam memegang teguh nilai-nilai dasar ASN agar dihasilkan kinerja yang baik dan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, di zaman yang penuh dengan perkembangan transformasi digital seperti pada saat ini, dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi mumpuni di bidang teknologi digital. Contohnya dalam praktik program pelataran, kemampuan tersebut dapat digunakan untuk membantu pemohon mengupload berkas permohonan secara online pada sistem yang telah dimiliki oleh satuan kerja masing-masing. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses permohonan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diterima. Sekian, Kak. Oke, mari kita beri aplaus untuk seluruh komentar yang sudah diberikan. Saya sangat setuju dengan pendapat kakak-kakak di sini. Kita sebagai ASN yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, hendaknya memberikan pelayanan terbaik dengan memegang kepercayaan yang diberikan, menyediakan kemudahan untuk masyarakat, dan memegang teguh nilai-nilai dasar ASN. Sudah sepatutnya kita melawan tradisi kuno untuk memperkaya diri sendiri demi menciptakan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Wah, jadi ingat nilai-nilai Kementerian ATR BPN ya. Iya. Sepertinya perlu digaungkan lagi nih nilai-nilainya. Yuk teman-teman, supaya tetap semangat dan selalu ingat nilai-nilai Kementerian kita, ATR BPN, melayani profesional terpercaya. Akan untuk kita semua. Luapan semangat tadi menjadi penutup podcast kita hari ini. Semoga dari podcast ini kita semakin memahami penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih untuk seluruh kawan-kawan kelompok agraria. Terima kasih pula untuk pemateri agenda 3 kami, Bapak Fauzi Mar APTNH SHMH. Ada pantun nih sebelum menutup. Naik pohon karena dikejar biri-biri, biri-biri pergi tapi jadi kesemutan. Saya Firsta mohon izin undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terakhir kali nih, agar kita semakin semangat menjalani sisa-sisa waktu laser CPNS, semangat pagi! Pagi ATR BPN Dan melayani profesional terpercaya. Sampai jumpa semuanya.